Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri majelis ini ya. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat ini nikmat yang luar biasa, Bapak-bapak dan sekalian. Sehingga dengan sehat ya, dengan tambahan usia ini kita bisa melakukan ya kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk ya menyiapkan bekal menuju akhirat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di dalam pembahasan pekan lalu kita berbicara tentang celaan ya, terhadap kehidupan dunia. Di mana pada pekan kemarin ya, sudah kita jelaskan bahwa dunia yang dicela ya, itu adalah dunia dalam makna dani'ah, sesuatu yang rendahan ya. Sesuatu yang ya, hanya digunakan untuk memenuhi hawa nafsu. Tetapi dunia dalam makna untuk digunakan dalam mencari ridha Allah, untuk memuliakan Islam, memperjuangkan Islam, yang digunakan untuk mencari akhirat, maka ini adalah dunia yang seharusnya kita cari. Sehingga penting bagi kita ya, karena memang dunia dengan segala pernik-perniknya itu menjadi rintangan dan hambatan seseorang untuk menuju kepada Allah. Nah, untuk bisa melampaui itu, ini orientasi akhirat kita memang harus kita perkuat. Orientasi kehidupan akhirat kita harus kita pertajam. Supaya apa? Supaya kita bisa melampaui kehidupan dunia yang sementara ya, kehidupan dunia yang saat ini, kemudian kita mampu menembus batas-batas waktu dan tempat ya, untuk menuju kepada akhirat yang lebih jauh. Nah, ini orientasi ini yang
kita harus perkuat. Karena apa? Karena tarikan-tarikan kehidupan dunia ini memang sangat kuat. Nah, orientasi kehidupan kita ini memang biasanya dibentuk oleh ruang lingkup yang mengitari kita, ruang lingkup yang sangat dekat dengan kita. Dunia ini kan memang sangat dekat dengan kita. Kita melihat bagaimana enaknya jadi orang kaya, kita melihat bagaimana enaknya jadi penguasa, pejabat, ya. Pergi kemana-mana, ya, naik mobil mewah, kemudian disupiri, kemudian ada yang membawakan tasnya, kadang-kadang didampingi wanita cantik, ya. Kadang-kadang kan kalau lihat gitu kan enak dari pejabat. Nah, ruang lingkup yang melingkupi kita inilah yang kemudian menjadi orientasi kita, yang mempengaruhi orientasi kita. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini mempengaruhi orientasi kita. Sehingga seharusnya memang kita tidak perlu, ya, terlalu sering, terlalu lama melihat kenikmatan dunia. Gak usah bayang nomo ini dari pejabat, gak usah. Enak dari wong sugih, mau kemana-mana bisa. Jangan terlalu banyak, karena ini akan mempengaruhi orientasi kita. Ruang lingkup yang dekat dengan kita ini akan mempengaruhi. Nah, sehingga yang kita baca, yang kita dengar, ya, yang kita lihat, nah, seharusnya yang memperkuat orientasi akhirat kita. Kadang-kadang sudah sering diilingno, ya, sudah sering mendengar, ya, ceramah-ceramah agama tentang pentingnya akhirat itu kadang-kadang juga gak mempan, ya. Karena memang tarikan dunia ini lebih kuat. Sehingga Ibnu Athaillah misalnya dalam Al-Hikam itu beliau mengatakan lau asyraka nurul yakin la ra'aital akhirata aqrabu ilaika min hubli antar hala ilaiha. Seandainya, ya, cahaya keyakinan itu sudah masuk ke dalam hatimu, maka engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat. Meskipun kamu belum pernah menuju ke sana. Nah, artinya apa? Artinya memang akhirat ini persoalan keyakinan. Kalau keyakinan terhadap akhirat itu kuat, nah, insya Allah kita akan mampu menaklukkan kehidupan dunia. Kalau enggak, ya tetap, ya, tarikan kehidupan dunia itu akan lebih kuat. Sehingga ya untuk melakukan amal soleh ini harus kita paksa. Sehingga kemarin, ya, pernah saya sampaikan, lebih baik memaksakan diri masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya karena untuk ngaji, ya, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk infak, ya, untuk membaca Al-Quran itu memang harus kita paksa. Kalau enggak, berat. Nah, mari kita coba lihat, ya, bagaimana langkah-langkah yang perlu kita tempuh agar kita ini mampu mempertajam orientasi akhirat kita, ya, sehingga ya kita bisalah menaklukkan, ya, godaan dan rayuan kehidupan dunia. Saya lihat tidak ada yang tidak suka uang, ya, bapak-bapak, ya.
Pak Aksen nggak seneng duit? Seneng ya? Oh, ya. Oh, suka sekali. Pak Sentot senang wanita cantik. Masya Allah. Kalau laki-laki itu kalau wanita cantik masuk wis tuwa iku seneng Pak Parsi. Iya, bener. Jadi ada pasien di rumah sakit itu sudah tua ya. Sudah tua wis gak kuat apa-apa. Tapi ndelok dokter ayu sing rekso, iku senyum-senyum ae. Ya, normal. Meskipun ya wis gak iso apa-apa tapi seneng ya. Nah, ini godaan. Jadi memang harus kita pertajam. Nah, di antara ya, cara untuk mempertajam ini ya harus kita menyadari lagi bahwa memang tujuan penciptaan kita ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dalam Quran surat Az-Zariyat, Quran surat 51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, tujuan penciptaan ini harus kita ulang-ulang. Harus kita renungkan dan ulang-ulang. Supaya apa? Supaya mindset kita ini juga berubah. Supaya mindset itu berubah. Karena memang segala perubahan itu dimulai dari cara berpikir. Perubahan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dengan cara berpikir kita yang kita rubah. Sederhananya gini kan ya. Kenapa kita ini misalnya harus membaca Al-Quran? Harus cinta Al-Quran, kemudian kita baca, kita rutinkan. Nah, ini harus dimulai dari mindset juga. Engkau nak aku mati, terus di dalam kubur, di alam barzah, ditanya oleh ya, malaikat nungkar nangkir dan seterusnya. Siapa kira-kira yang akan membantu saya? Atau ketika kita itu sendirian di alam barzah, di alam penantian, di dalam kubur, ini siapa kira-kira yang akan menemani kita? Ibadah ya gak patok kuat ya. Kemudian sodako ya gak patok akeh, memang duit awake dhewe gak akeh. Terus poso ya gak patok kuat ya. Gampang ya nelak ya, gampang lesu. Kondikir ya gak patok suwe. Lah kira-kira apa bekal yang perlu kita bawa? Nah, misalnya begitu, ini merubah mindset. Terus kemudian kita membaca kemudian, oh iya Rek, Al-Quran ini bisa jadi syafaat. Al-Quran itu bisa membela kita. Kalau kita rutin membaca Quran surat Al-Muluk, Al-Muluk itu akan menemani kita dan membela kita. Ah, ngono aku tak sregep rek maca Quran. Ngandalno infak yo gak patok akeh, gak patok duit. Nah, akhirnya ini mindset. Tapi ini memang harus diulang-ulang. Mindsetnya sudah dirubah, kemudian sudah mulai semangat, tapi kemudian loyo lagi. Diperbaiki lagi mindsetnya terus begitu. Termasuk juga sodakoh misalnya.
Ini juga harus melihat mindset. Kalau enggak itu berat. Kalau dari awal kita menganggap bahwa harta itu milik kita, loh ini kan milik saya, wong saya nyarinya itu sulit ya. Kerja siang malam tak rewangi lembur. Loh, kok harus saya berikan orang lain? Wong saya gunakan sendiri kadang-kadang eman. Nah, ini kan mindset. Tapi kalau dari awal coba kita tata mindset kita, cara berpikir, oh ini titipan Allah. Ya titipan, satu ketika ada di tempat saya, kemudian lain waktu ada di tempat orang lain. Nah ini kan mindset. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya itu menyembelih kambing. Kemudian sama Rasulullah diminta untuk dibagi-bagikan ke fakir miskin. Sudah dibagi semua oleh Aisyah. Nah, yang tersisa itu tinggal kaki itu apa ya? Sampilnya, betul, sampil. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, mana daging-daging sembelihan kambing tadi? Semua sudah habis ya Rasulullah, tinggal sampilnya. Kata Rasulullah apa? Bukan demikian wahai Aisyah. Sesungguhnya ya, daging-daging yang kamu bagikan itu tidak habis. Justru yang belum jelas itu sampilnya. Karena daging-daging yang kamu bagikan itu yang justru menjadi milik kita. Nanti yang akan dikembalikan kepada kita. Nah ini cara berpikir, mindset. Apa yang kita berikan itu sebenarnya yang kekal. Apa yang ada di tangan kita, ini yang belum jelas. Nah ini kan cara berpikir. Tapi cara berpikir ini harus dilatih. Tidak gampang. Karena dari awal kita menganggap, loh, iki wekku, ketika kita keluarkan, yontek. Sehingga ketika kita lepas itu eman. Karena kita, cara berpikir kita, oh ini hilang. Kita habis. Termasuk ya teman-teman sekalian, ini ya saya agak berat. Melatih ini agak. Ketika kita misalnya punya orang tua yang sudah tua, ya, kemudian kita openi ketika sakit ya, terus kemudian kita bawa ke rumah sakit, terus biayanya banyak, terus kemudian meninggal. Duh aku bangkrut, duit kuntek tanggung biayai wong tua. Tenagaku terkuras, pikiranku biayai wong tua. Nah, ini kan juga cara berpikir. Kenapa kita mengatakan membiayai orang tua itu kita rugi, kita bangkrut, seakan-akan habis. Kenapa kita tidak berpikir, alhamdulillah sebagian harta saya gunakan untuk berbakti kepada orang tua, untuk membiayai orang tua. Nah, ini kan lebih baik daripada hartaku habis. Ya, ini kan cara berpikir kapitalis. Berpikir untuk rugi. Biayai wong tua kok rugi. Nah, ini cara berpikir. Nah, ini yang perlu kita latih supaya apa? Supaya orientasi kehidupan akhirat kita itu lebih tajam. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, memang kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sehingga bagaimana agar semua aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah.
bekerja kita, tidur kita, makan kita, ngaji kita, ini bisa bernilai ibadah. Sehingga kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di antara ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu selalu diikuti dengan ingat atau zikir kepada Allah. Nah ini perlu dilatih, dilatih. Hingga saat bangun tidur itu kan langsung kita berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika mau tidur ya juga diakhiri dengan zikir. Baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Doa sebelum tidur. Kalau belum bisa tidur juga banyak berzikir. Nah, ini memang perlu dilatih. Kalau enggak lewat terus. Apa meneh mau tidur itu pegang HP, leren utek-utek WA wis keturun nanti. Akeh-akeh keturun. Ya Pak Parsi keturun. Terus tidur terus Facebooknya saya buka. Belum mati karena keturun. Tapi alhamdulillah karena sebelum buka Facebook terus dongo alhamdulillah terus baca Quran surat muluk wes terus sambil di Facebook ya baca artikel tentang akhirat keturun ya alhamdulillah api. Ya ini contoh. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terus bagaimana supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memang bernilai di hadapan Allah? Maka ibadah yang kita lakukan itu harus kita laksanakan dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Ini berat juga, penting. Kenapa? Karena ya cacat-cacat dalam ibadah kita itu banyak. Ada ria, ada ujub. Ini cacat-cacat. Ujub itu bisa karena kita ya merasa ganteng, merasa ayu, ya, merasa kaya, merasa berilmu, termasuk merasa banyak beribadah. Nah, ini bahaya. Ini cacat-cacat. Sehingga di dalam Quran surat 26, ini diingatkan kita oleh Allah. Ayat 87, 89. Ini juga harus sering kita ingat-ingat, harus sering kita baca, kita hafalkan. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari dibangkitkan kelak ya, ini tidak manfaat, tidak ada gunanya harta dan keturunan yang kita bangga-banggakan. Anak, pengikut yang banyak itu tidak ada manfaatnya. Illa man atawallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah ini yang menjadi pokoknya. Sehingga mensucikan diri ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena memang tidak gampang menghilangkan kebencian, ya,
menghilangkan rasa dengki, iri, nah itu tidak gampang. Karena memang sifat-sifat yang memang ada di dalam diri manusia yang kita harus berupaya bagaimana untuk mengendalikan, membersihkan. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi sesungguhnya ya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata ya karena Allah. Tidak ada sekutu baginya. Nah ini dari tauhidullah menuju tauhidul ibadah. Dari mentauhidkan Allah, hanya menyembah, ya, hanya meminta, hanya memohon, hanya bergantung kepada Allah, kemudian menuju ke tauhidul ibadah. Semua apa yang dilakukannya ini bernilai ibadah. Karena apa? Karena hanya semata-mata mencari ridha Allah. Tauhidul ibadah. Jadi ada tauhidullah, ada tauhidul ibadah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu ya, disuruh meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada air, ya dilakukan. Disuruh menyembelih Ibrahim, ya dilakukan. Meskipun itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Meskipun itu tidak sesuai dengan keinginannya, dengan nafsunya, tapi karena taat kepada Allah, karena tunduk kepada Allah. Nah, ini dilakukan. Nah, ini tauhidul ibadah. Hanya semata-mata ya, mencari ridha Allah semata-mata, ikhlas karena Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu makalah ya, ada satu makalah dari Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam ya. Ijtihaduka fima dhuminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Jadi kesungguhanmu di dalam mencari dan mengejar apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah dan kealfaanmu atau kelengahanmu di dalam mencari apa-apa yang diminta oleh Allah menunjukkan tanda-tanda kebutaan mata hatimu. Jadi kita ini kan punya ada basor, ada basiroh. Kalau basor itu adalah penglihatan fisik, mata kita ini basor, alat untuk melihat. Ada juga basiroh, mata hati, melihat dengan kepekaan hati. Mata kepala itu bisa melihat ya jarak dekat, jarak jauh. Tapi kalau rusak pandangan kita itu ya misalnya kena katar dan lain tidak bisa melihat juga. Nah, basirah itu juga begitu. Mata hati, mata batin itu juga sama dengan mata fisik. Tetapi mata batin itu tidak melihat hal-hal yang bersifat fisik, ya, tapi melihat hal-hal yang bersifat non fisik.
kesadaran itu berasal dari mata batin. Nah, mata batin itu bisa peka, ya, bisa tajam di dalam melihat, tapi juga bisa tumpul. Bahkan bisa buta, ya. Mata hatinya itu buta atau rusak. Nah, saudara sekalian, seseorang ya yang bersungguh-sungguh dalam mencari apa yang dijamin. Nah, apa yang dijamin? Madzuminalaka itu apa? Persoalan-persoalan dunia ini sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Rizki, jodoh, ya, mati itu sudah dijamin. Nah, yang diminta oleh Allah itu apa? Ibadah, taat, tunduk, ya, menjauhi larangan itu diminta. Nah, sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari apa yang dijamin oleh Allah, yaitu masalah dunia, kemudian dia melupakan terhadap apa-apa yang diminta, yaitu ibadah tadi. Nah, ini menunjukkan atau salah satu alamat mata batinnya itu buta. Karena dia tidak mampu membedakan. Dia tidak menyadari, ya, antara mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Nah, ini jelas. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu kira-kira membantu kita untuk mencapai akhirat atau tidak. Nah, ini persoalan prioritas. Orang-orang yang hatinya itu hidup, ya, mata hatinya itu dia tajam, nah ini dia mampu untuk memilih dan memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kalau dia itu ternyata lebih mementingkan persoalan-persoalan dunia, persoalan yang sudah dijamin, sampai, ya, dia melupakan persoalan-persoalan akhirat. Nah, ini kata Ibnu Athaillah, berarti mata batinnya ini sudah mulai tidak waras, atau dalam pengertian yang lain itu sudah mulai buta. Ya, ini satu contoh ya, ingatan-ingatan bahwa oh iya ya, mana yang penting, mana yang enggak. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, kenapa seseorang itu berjalan sampai nabrak tembok, ya, atau kejeglong got, ya itu kan. Pertama bisa jadi karena memang tidak bisa melihat, kedua karena dia tidak fokus, karena fokus terhadap yang lain, delenger, karena fokus dulu HP akhirnya nubruk, ya. Karena melihat sesuatu kemudian nubruk, ya. Doa dalam hidup ini juga begitu. Ini yang kedua, ya. Jadi pertama, orientasi bahwa tujuan hidup ini adalah untuk ibadah. Yang kedua, di dalam ibadah itu harus didasarkan pada hati yang bersih. Ketiga, saudara sekalian, ini bagaimana, ya, agar kita ini tidak salah dalam memberikan porsinya. Jadi di dalam Quran surat Al-Qasas, ya, 28 ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi carilah olehmu kehidupan akhirat, atau carilah olehmu dengan sungguh-sungguh apa-apa yang didatangkan kepadamu di dalam kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Tetapi jangan lupa akan nasibmu terkait dengan kehidupan dunia. Jadi mencintai kehidupan dunia secara sederhana
untuk mencintai Allah atau akhirat secara istimewa. Karena bagaimanapun juga dunia ini adalah ya jembatan menuju akhirat. Dunia ini adalah sawah ladang ya, atau mazro'ah untuk mencari akhirat, dan dunia ini sifatnya hanya sementara. Sehingga jangan sampai yang sementara ini melalaikan kita terhadap nasib kita yang kekal nantinya di akhirat. Hingga sering saya ulang-ulang ya, sering kita ulang, meskipun hidup kita ini di dunia hanya 60, 70, 80, tapi kehidupan dunia yang sementara ini sangat menentukan nasib kita kelak kehidupan di akhirat. Memang jatah berpitung puluh, tapi pitung puluh ini menentukan kehidupan kita yang tidak terbatas di akhirat. Ini kita ulang-ulang terus. Termasuk juga kita ini kadang-kadang ya bersungguh-sungguh dalam menyiapkan masa depan kita yang baik di dunia, tapi kita melalaikan masa depan kita di akhirat. Ada ibu sekalian, ini kisah nyata ya, karena ditulis oleh teman saya. Nah, teman saya ini memang mengalami itu. Jadi teman saya itu punya anak ya, waktu itu umur sekitar 5 tahun. Kelas 5. Nah, dia ini ikut bimbingan belajar di Pondok Mutiara. Jadi setiap hari dia ngantar. Nah, satu saat dia itu melihat ada satu rumah besar yang sedang dibangun. Tapi lama rumah ini tidak jadi-jadi karena besar. Nah, satu ketika rumah ini kemudian sudah jadi. Nah, anak yang kecil tadi ya, kelas 5 tadi berkomentar, "Ma, alhamdulillah ya Ma, rumah ini sudah jadi ya, sudah dibangun bertahun-tahun." Ya. Jadi terus kemudian dia bilang, dia ini membangun rumah yang besar di dunia. Apakah dia juga menyiapkan rumahnya di akhirat ya Ma? Nah, itu anak kecil, anak kelas 5. Itu ditulis di buku. Waktu saya silaturahim ke Bekasi, karena rumah di Bekasi, saya diberi bukunya itu yang ditulis. Ini inspirasi sekali. Anak kecil saya berpikir, orang ini bersungguh-sungguh membangun rumahnya di dunia, apakah dia juga sudah mulai membangun rumahnya di akhirat? Karena untuk membangun rumah ini, ya, tentu dia bekerja keras mengumpulkan uangnya. Terus kemudian ya mungkin sampai pinjem dan lain-lain untuk sampai jadi rumah. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ya, pondasi rumahnya di surga ini belum ditanam. Ya, karena ini menginspirasi, jadi saya juga eling. Ya. Kadang-kadang lali, kadang-kadang eling. Ya. Jangan-jangan itu ya. Tapi bahwa langkah kita ke masjid, terus kita berada dalam barisan salat jamaah, terus berzikir, membaca Al-Quran. Nah, sebenarnya kita ini sedang menyiapkan kerikil-kerikil untuk membuat pondasi itu. Sebenarnya kita juga sedang mengumpulkan pasir, semen, dan lain-lain untuk membangun tembok. Agar semua kebaikan-kebaikan dan amal-amal ibadah yang kita lakukan itu nanti bisa membentuk bangunan rumah di surga. Jadi, jenengan keluar rumah terus wudhu ya, terus melangkah, iya Ma, ini saya sedang nyiapno kerikil-kerikil untuk bangun
rumah di surga. Jadi harus diniatkan. Ini terus kebaikan lagi nih. Ini kurang kusennya, ini kurang ajiannya dan terus supaya akhirnya jadi bangunan rumah di surga. Ya, jadi nah yang terakhir sekalian, ini ya di dalam Quran surah Al Imran 165 itu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang sukses. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti itu diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau masih di dalam dunia ini kita tidak bisa bilang, oh dia sukses, dia tidak bisa. Untuk ukuran dunia oke, tapi untuk ukuran kesuksesan yang hakiki, tidak bisa. Oh dia sukses, sekolahnya tinggi, kaya, ya untuk ukuran dunia, tapi untuk akhirat belum. Sehingga syukuran berhasil, tidak apa-apa syukuran di dunia, tapi itu belum syukuran yang sesungguhnya. Tapi jenengan nanti ya sudah dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari jilatan api neraka. Ini sukses yang sesungguhnya. Ini mindset, cara berpikir yang harus kita bangun. Sehingga kita juga tidak mudah ya terpesona atau kita tidak mudah tertipu atau tergoda ya dengan kesuksesan-kesuksesan yang bersifat duniawi. Itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian sedikit yang bisa kita bagikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Saya mohon maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.